Assalamualaikum Sobat Football United. Ada kabar yang ingin gue bahas secara ringan amatiran. Mohon maaf ya kalau suaranya agak terganggu karena gue belum 100% fit. Oke, ada kabar dari Sky Sports yang mengatakan kalau Graham Potter ini menjadi salah satu kandidat kuat ya dari Ineos kalau mereka memutuskan untuk tidak lagi bersama dengan Erik ten Hag. Walaupun demikian, hierarki di Manchester United saat ini belum ada rencana untuk mengganti manajer dan tidak ada pendekatan juga untuk mengganti manajer dan tidak ada juga kandidat ya dari hierarki saat ini. Dan bahkan di sumber lainnya gue mendapat kabar kalau sebenarnya mereka tetap mendukung Erik ten Hag. Hanya saja Erik ten Hag juga diharapkan segera memberikan hasil yang positif di Manchester United. Mereka juga sadar kalau situasi saat ini situasi yang sangat sulit, terutama dari ketersediaan pemain yang tentu saja ini bisa memberikan pengaruh besar banget ya di penampilan Manchester United di atas lapangan. Mereka paham tersebut. Nah, kabar ini ingin gue bahas secara ringan amatiran karena pertama, jadi begini. Di video gue yang sebelumnya tentang masalah Erik ten Hag stay atau out, banyak yang mungkin salah tangkap ya, mengatakan kalau gue apapun penting Erik ten Hag stay. Enggak, poinnya bukan stay atau dipecat, bukan. Tapi kenapa stay, kenapa dipecat, kenapa harus stay, kenapa harus dipecat. Dan menurut gue sudah sebutkan di sana dengan jelas, nggak tahu ditangkap atau tidak oleh beberapa sport football. Gue mengatakan kalau seandainya dipecat hanya karena performa yang buruk dan mengharapkan performa yang baik dengan pengganti selanjutnya, menurut gue ini hanya instan saja. Ini tidak ada bedanya dengan 10 tahun yang lalu. Tapi kalau perubahan terjadi setelah ada perubahan yang dilakukan dulu dari struktur di atas, mulai dari CEO, Director of Football, Sporting Director, dan beberapa elemen yang lain, yang membuat visi atau arah dari Manchester United yang lebih jelas untuk kedepannya ya. Strukturnya akan seperti apa, visinya akan seperti apa, dan lain-lain. Dan ternyata visi ini tidak sejalan dengan apa yang digambarkan atau diinginkan oleh Erik ten Hag, direncanakan oleh Erik ten Hag, maka berpisah menurut gue. Arti Erik ten Hag selesai di Manchester United, itu bisa gue terima. Sekali lagi ya, kalau hanya karena performa saja, ini performa jelek, oke, kita harapkan performa yang bagus dengan mengganti plat akan sama saja. Karena permasalahannya sekali lagi bukan di manajer, bukan mengganti manajer. Ini akan berulang, ini akan sama saja menurut gue. Kenapa gue bilang begitu? 10 tahun lingkarannya seperti itu terus. Menjual pemain ini merupakan tantangan besar dari Manchester United. Yang sering akhirnya dilakukan apa? Menunggu pemain ini sampai kontraknya habis baru dilepas. Ada beberapa pemain musim pertama dari Erik ten Hag kan musim panas, lalu dilanjutkan musim panas yang kemarin juga, dan baru bisa dilanjutkan lagi musim panas tahun depan. Salah satu contoh terbesar adalah Anthony Martial, di mana ya tidak bisa dijual karena tidak ada yang mau dan harus menunggu sampai kontraknya selesai baru bisa dilepas. Ini kan salah satu fakta yang mungkin tidak banyak dilihat ya. Sehingga menurut gua sekali lagi sih, gue harapkan justru setelah datangnya Ineos bisa memperkuat posisi dari Erik ten Hag dengan ya supporting atau posisi-posisi yang bisa mensupport dia, bisa mendukung dia ini juga lebih diperkuat di sana. Di sisi lain, bagaimana dengan Graham Potter? Gue tidak melihat Graham Potter bisa memperbaiki situasi di Manchester United kalau situasinya masih sama. Kalau Manchester United bisa membuat ekosistem lingkungan yang mendukung dan juga nyaman bagi manajer, contohlah mungkin Graham Potter, ya baru. Tapi untuk menciptakan hal tersebut juga butuh waktu. Contoh apa yang dilakukan Graham Potter yang diraih di Chelsea, yang sangat berbeda dengan di Brighton, ini menunjukkan ya tidak semudah itu mengganti-ganti pelatih. Strukturnya kalau tidak sesuai ya, walaupun pemain yang diberikan pemain dengan kualitas lebih bagus, ya tidak akan bisa berjalan. Karena sekali lagi pelatih atau manajer itu bukan seseorang yang memegang joystick di depan
layar game konsol, bukan seperti itu. Ini juga mengingatkan gua pada David Moyes di Manchester United di musim pertama setelah Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson dengan kekuasaan yang dia miliki, ya, dia bisa mengatur banyak hal. Dan ternyata ketika David Moyes datang, tidak bisa David Moyes diposisikan seperti Sir Alex Ferguson. Dia butuh bantuan di banyak hal yang tadinya di zamannya Sir Alex tidak ada. Dan itu pun tidak didapat juga oleh David Moyes, sehingga ya berantakan. Dia tidak memiliki support, dia tidak memiliki waktu, sudah selesai. Hampir sama seperti kayak Graham Potter. Sehingga menurut gua sekali lagi bukan tentang mengganti manajer, gua masih melihat seperti itu, tapi bagaimana mengganti struktur dari atas dulu ya sampai bawah, baru kemudian kita bisa berbicara tentang mengganti manajer atau tidak mengganti manajer. Dan kalau itu tidak dilakukan ya sama aja sih menurut gua, mau Graham Potter, mau you name it lah, siapa, Zidane, mau sama saja menurut gua. Itu sih. Kurang lebih demikian ngobrol ringan terkait dengan situasi kabar terbaru di Manchester United terkait dengan Erik ten Hag dan juga Graham Potter. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.